Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarizal Yatma, program studi Teknologi Informasi Internet, kelas 3A, jurusan Teknologi Informasi. Baik, di modul 13 ini, kami akan membahas mengenai VLAN configuration. Jadi setelah di modul 12 membahas mengenai VLAN konsep, sekarang VLAN configuration. Nah, jadi eh, kita harus mengetahui dulu kenapa kita harus mengambil modul ini ya. Jadi beberapa dari kita ingat mengakses internet menggunakan sambungan dial-up. Sambungan dial-up itu melibatkan penggunaan telepon rumah. Telepon rumah tidak dapat digunakan untuk membuat ataupun menerima panggilan saat kita menggunakan internet ya. Jadi koneksi dial-up ke internet itu sangat lambat. Pada dasarnya, ini berarti bahwa bagi kebanyakan orang komputer itu selalu berada di satu tempat atau rumah, teman sekolah gitu ya. Jadi saat kita terhubung ke internet tanpa menggunakan telepon rumah, namun komputer kita masih terhubung dengan perangkat yang menghubungkan ke internet. Nah, kini kita dapat langsung terhubung ke internet menggunakan perangkat nirkabel yang memungkinkan kita membawa ponsel ataupun laptop dan tablet itu kemanapun. Nah, kebebasan bergerak ini memang menyenangkan, tetapi juga memerlukan perangkat khusus dan perangkat perantara serta pemahaman yang baik tentang protokol wireless ya. Di sini ada beberapa topik yang akan kami bahas ya, seperti kita akan menerapkan WLAN menggunakan router wireless dan juga WLC. Di sini ada remote site WLAN configuration. Kita akan membahas mengenai konfigurasi WLAN untuk mendukung situs jarak jauh. Lalu WLAN a basic WLAN on the WLC. Kita akan bahas mengenai konfigurasi WLC WLAN untuk menggunakan antarmuka manajemen dan autentikasi WPA2 PSK. Lalu ada configure WPA2 Enterprise WLAN on the WLC. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konfigurasi WLC WLAN untuk menggunakan interface WLAN server DHCP dan autentikasi WPA2 Enterprise. Lalu ada troubleshoot WLAN issue. Di sini membahas mengenai memecahkan masalah konfigurasi wireless yang umum. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke remote site WLAN configuration. Di sini ada video. Lanjut aja ke. Nah, ini alatnya milik Cisco ya, the wireless router. Ini alatnya milik Cisco. Jadi pekerja jarak jauh, kantor cabang kecil dan juga jaringan rumah itu kan sering kali menggunakan router kantor dan rumah kecil. Nah, router ini itu terkadang disebut router terintegrasi karena biasanya dia menyertakan switch untuk klien berkabel, port untuk koneksi internet. Jadi terkadang itu diberi label WAN dan komponen nirkabel untuk akses klien nirkabel. Lalu, ini contoh topologi ya, yang menggambarkan koneksi fisik laptop ke berkabel ke router nirkabel, yang kemudian dihubungkan ke modem, kabel ataupun DSL untuk konektivitas. Nih dari sini ke wireless router, ke broadband modem ini, lalu ke internet seperti itu. Jadi eh, router wireless itu biasanya menyediakan keamanan WLAN, layanan DHCP dan juga name address translation atau NAT terintegrasi. Nah, kualitas layanan ataupun cost itu serta berbagai fitur lainnya. Rangkaian fitur akan bervariasi berdasarkan model router. Lalu login the wireless router. Jadi sebagian besar router wireless ya itu sebenarnya siap digunakan begitu saja, namun
Router itu biasanya kan router itu telah dikonfigurasi untuk terhubung ke jaringan dan menyediakan layanan. Misalnya router wireless menggunakan DHCP secara otomatis menyediakan informasi pengalamatan ke perangkat yang terhubung. Namun, alamat IP, nama pengguna dan kata sandi itu default dari router wireless. Nah, kata sandi default itu dapat ditemukan dengan mudah di internet. Cukup memasukkan frasa pencarian alamat IP router wireless default. Nah, seperti itu. Jadi, untuk mendapatkan akses GUI konfigurasi router nirkabel, buka peramban web. Di kolom alamat eh, kita masukkan IP routernya ya. Nah, di sini ada contoh nih 192.168 0.1. Nah, seperti itu. Nanti ini adalah alamat default dari yang umum banyak produsen. Jadi, nah nanti akan tampil seperti ini. Kita disuruh memasukkan username dan juga passwordnya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke basic network. Nah, penyiapan jaringan yang mencakup langkah-langkah dasar ya. Seperti kita harus masuk dulu ke router, lalu ubah kata sandi, masuk dengan kata sandi administrasi baru, ubah alamat DHCP 4 default, perbarui alamat IP, masuk ke router dengan alamat IP baru seperti itu. Jadi kita bisa login ke web ya, login ke web. Jadi kita memasukkan setelah masuk, GUI akan terbuka. GUI akan memiliki tab menu membantu menavigasi ke berbagai tugas konfigurasi router. Seperti ini ya. Kita masuk menggunakan 192.168.0.1, lalu login, lalu ke bagian setup ini ya. Setup. Nah, di sini kita akan konfigurasi seperti ini. Selanjutnya ubah kata sandi ya. Kita ketahui bersama ya bahwa jika masih bawaan itu kan default. Jadi kata sandi itu bisa dicari melalui internet itu. Misal nih, misal 192.168.0.1 terus apa mereknya seperti itu. Kita bisa mengetahui default passwordnya. Itu. Jadi kita harus mengubah kata sandi login defaultnya. Seperti itu. Jadi di sini kita memilih di tab administration ya. Nah, di sini kita mengubah router password dan juga eh ya di sini kita merubah passwordnya, password defaultnya ya. Nah, lalu kita keluar lagi, kita menggunakan login lagi dengan username dan password yang baru. Nah, di sini ubah alamat DHCP IP versi 4 default. Nah, kita juga bisa mengubah IP DHCP versi 4-nya di sini. Address. Nih. Oke. Nah, di sini dalam contoh di sini menggunakan 10.10.10.10.1. Selanjutnya di random nih kita bisa melihat pembaruan alamat IP. Nih, sudah berhasil ya. Default gateway 10.1 tadi ini mendapat alamat, dia mendapatkan di IP 100. Oke. Lalu ini login lagi dengan IP yang berbeda. Oke, tadi kan 10.10.0.1 di sini sudah diperbarui, lalu dia login lagi dengan 10.10.10.1 dan admin dan passwordnya sudah diperbarui. Seperti itu. Selanjutnya ada pengaturan basic, jadi pengaturan wireless dasar gitu. Jadi pengaturan wireless dasar ini mencakup
bisa nomor satu di sini ada melihat pengaturan default VLAN. Lalu ubah mode jaringan, konfigurasi SSID, konfigurasi saluran, konfigurasi mode keamanan, dan juga frasa sandi. Yang pertama ini melihat konfigurasi default VLAN. Nah ini konfigurasi defaultnya. Bagian wireless ya. Nih, dia berada di 25 GHz dan 5 GHz min 2. Nah, ini defaultnya. Oke. Lalu ubah mode jaringan. Nah, tadi kan auto nih. Ini berubah jadi legacy seperti itu. Kita bisa mengubahnya di sini menjadi legacy. Yang tadinya auto. Nah, intinya di sini cara cara mengubah mode jaringan itu di sini. Jadi ini kan delegasi nih. Jadi perangkat wireless itu terhubung ke router dapat memiliki berbagai NIC wireless yang terpasang. Router wireless masa kini itu dikonfigurasi untuk mode lama atau campuran. Kemungkinan besar mendukung NIC 11A, N, dan juga AC. Selanjutnya konfigurasi SSID. Konfigurasi SSID. Nah, konfigurasi SSID ya tetap di wireless ya, di tab wireless. Nah, ini network name SSID. Nah, di sini kita bisa merubah-rubah di situ. Ini SSID-nya. Configure channel. Nah, channelnya kita bisa milih nih, mau di berapa GHz ya, dari 1 sampai dengan 1 sampai 24 12412. Nah, di sini ya. Lalu configure untuk security mode. Nah, di sini kita ke wireless, lalu wireless security. Nah, di sini kita memilih AES ya. Sangat disarankan AES bukan WiFi personal agar lebih aman untuk sekarang. Lalu pilih AES. Configure the parase. Configure frasa sandi. Nah, di sini sandinya ya di Cisco 123 ini. Jadi wireless security tadi ngerubah apa namanya tadi ya, security modenya di sini, security mode, dan juga ini preferensinya seperti itu. Udah cukup. Kita lanjut ke configure wireless mesh network. Sini membahas mengenai jaringan mesh ya. Jadi jaringan di kantor itu kan satu router wireless itu mungkin cukup untuk menyediakan akses nirkabel ke semua klien. Namun, jika kita memperluas jangkauan sekitar 45 meter di dalam ruangan dan 90 meter di luar ruangan, itu dapat menambahkan titik akses nirkabel. Seperti yang ditunjukkan ya. Nah, seperti ini. Pada jaringan mesh itu dua titik akses dikonfigurasi dengan pengaturan WLAN yang sama dari contoh sebelumnya. Jadi saluran yang dipilih adalah 1 dan 11 nih channelnya. Sehingga titik akses tidak mengganggu saluran 6 yang dikonfigurasi sebelumnya pada router nirkabel. Channel. Nah, ini. Dia kan berada di 66 min 2 nah. Ini dia di 111. Nah, seperti itu. Jadi aman. Lalu memperluas WLAN di kantor ataupun rumah itu menjadi sangat mudah. Produsen telah mempermudah pembuatan jaringan menjadi nirkabel atau WMN. Selanjutnya NAT for IP versi 4. Jadi jika kita mencari halaman situs halaman status yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Nah, yang ini itu dia menemukan informasi pengamatan IP versi 4. Kita di mana nih? Di
status. Oh ini. Jadi kita masuk ke status, tab status. Nah, kita bisa melihat nih bahwa kita berada di IP versi 4. Nah, ya. Lalu bisa kita perhatikan ya di sini 209.165.201.11 itu jaringan yang jaringan yang berbeda pada antarmuka dari alamat ini kita 10.10.1. Nah, eh, semua perangkat pada LAN router itu akan mendapatkan alamat yang ditentukan dengan awalan 10.10.0. Oke, jadi alamat versi 4 yang ini itu dia dapat dirutekan secara publik di internet. Setiap alamat dengan angka 10 pada oktet pertama adalah alamat versi 4 private dan tidak dapat dirutekan di internet. Oleh karena itu, router akan menggunakan proses yang disebut Network Address Translation atau NAT untuk mengubah alamat IP versi 4 privat menjadi IP versi 4 IP versi 4 publik gitulah ya, yang dapat dirutekan melalui internet. Jadi dengan NAT ini ya, alamat versi 4 sumber private itu bisa diubah menjadi alamat publik. Jadi proses ini itu dibalik untuk paket yang masuk. Router dapat mengubah banyak alamat IP versi 4 internal menjadi alamat publik menggunakan NAT ini tadi. Selanjutnya beberapa ISP itu menggunakan pengalaman private untuk terhubung ke jaringan pelanggan. Namun pada akhirnya traffic akan meninggalkan jaringan penyedia yang dapat diarahkan ke internet. Quality of service, cost atau kualitas layanan ya. Jadi banyak router wireless yang memiliki opsi untuk mengkonfigurasi quality of service. Dengan mengkonfigurasi quality of service ini, kita dapat menjamin bahwa jenis traffic tertentu seperti suara dan video itu diprioritaskan daripada traffic yang tidak terlalu sensitif terhadap waktu seperti email dan penelusuran web pada beberapa router nirkabel. Traffic juga dapat diprioritaskan pada port tertentu. Nah, ini tiruan ya, ini hanya tiruan sederhana dari antarmuka cost berdasarkan GUI Netgear. Jadi kita bisa menemukan pengaturan cost di menu lanjutan jika memiliki router eh, wireless ya. Jadi kita bisa menyelidiki pengaturan cost. Terkadang pengaturan ini mungkin tercantum di bawah control bandwidth cost setting ya di control bandwidth atau yang serupa konsultan dokumentasi router wireless atau cari di internet untuk pengaturan cost untuk merek dan model router Anda. Nah, seperti itu. Jadi, misal tadi kan 10 10 defaultnya 192.168 10.10.0.1. Nah, apa mereknya? Terus kita cari aja cost settingnya di internet. Nah, seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini. Cost policy priority deskripsi seperti itu. Nah, penulisan port forwarding. Jadi router wireless itu biasanya memblokir port TCP dan UDP untuk menjaga titik akses yang tidak sah masuk dan keluar dari LAN. Nah, namun ada situasi ketika port tertentu itu harus dibuka sehingga program dan aplikasi tertentu dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang berbeda. Jadi, penerusan port itu adalah metode berbasis aturan untuk mengarahkan lalu lintas antar muka ke jaringan yang berbeda. Seperti itu. Jadi, saat traffic mencapai router, lalu menentukan apakah lalu lintas itu dapat diteruskan ke perangkat tertentu berdasarkan port yang ditentukan. Contohnya, meneruskan port 80 nih, yang dikaitkan dengan HTTP ya. Saat router menerima paket port tujuan 80, itu router meneruskan traffic ke server di dalam jaringan yang menyajikan halaman web. Lalu, nah, seperti ini. Web server ini berada di 80 seperti ini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini contohnya. Jadi,
Pemicu port memungkinkan router itu meneruskan data sementara melalui port masuk ke perangkat tertentu. Selanjutnya pakai tracer ya. Oke, baik itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan pada konfigurasi basis WLAN on the VLC. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada konfigurasi basis WLAN on the VLC, yaitu pada di sini kita akan mempelajari tentang konfigurasi WLAN di lokasi terpencil atau topik ini kita akan membahas tentang konfigurasi WLAN dasar di VLC. Kita lanjut saja pada VLC topologi. Topologi ini dan skema pengamatan yang digunakan untuk video dan topik yang ditunjukkan pada dalam gambar. Ini nih titik akses poin dalam akses poin berbasis pengontrol, bukan akses poin otonom. Jadi kita harus mengingat bahwa akses poin berbasis pengontrol ini tidak memerlukan konfigurasi awal dan sering disebut sebagai akses poin ringan. LAP ini menggunakan protokol titik akses ringan untuk berkomunikasi dengan protokol WLAN VLC. Akses point ini berbasis pengontrolan berguna dalam situasi di mana banyak akses point diperlukan dalam jaringan. Topologinya seperti ini. Lalu pada addressing tabelnya seperti ini, yang ada pada dalam konfigurasi ini. Kita lanjut saja pada login to the VLC. Jadi di sini kita mengkonfigurasi pengontrol LAN nirkabel VLC tidak jauh beda dengan mengkonfigurasi router nirkabel. Perbedaan utamanya adalah VLC mengontrol akses point dan menyediakan lebih banyak layanan dan kemampuan manajemen yang sebagiannya besarnya itu berada di luar cangkupan modul ini. Pada gambar di bawah ini menunjukkan interface pengguna garis GUI dan menu berasal dari Cisco 3504 Wireless Controller. Namun pada model VLC ini akan memiliki menu dan fitur yang serupa. Pada halaman ini, The Network Summary ini adalah dashboard yang menyediakan instruksi singkat tentang jumlah jaringan nirkabel yang dikonfigurasikan, titik akses point terkait dan klien aktif. Kita juga dapat melihat jumlah titik akses dan klien seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu pada Fifth Access Point Information, klik Access Points dan menu sebelah kiri untuk melihat gambar keseluruhan informasi sistem dan kinerja akses point seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Akses point menggunakan alamat IP 192.168.200.3 karena Cisco Discovery Protocol akses di jaringan ini. VLC mengetahui bahwa akses point terhubung ke port fast Ethernet 0/1 pada switch. Pada akses point dalam topologi ini adalah Cisco Ironet 1815i, yang berarti kita dapat menggunakan berbasis perintah dan serangkaian perintah iOS
sudah dikenal. Dalam contohnya seperti berikut. Administrator jaringan melalui ping ke gateway default, melalui ping ke WLC dan memverifikasi interface seperti ini. Lalu pada advanced setting, sebagai yang besar, WLC akan dilengkapi dengan beberapa pengaturan dan menu dasar yang dapat diakses pengguna dengan cepat untuk menerapkan berbagai konfigurasi umum. Namun, sebagai administrator jaringan, kita biasanya akan mengakses pengatur lanjutan untuk Cisco 3504 Wireless Controller. Klik Advanced di sudut kanan atas untuk mengakses halaman ini. Lanjutannya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lalu pada konfigurasi of VLANs. Jadi, pengendalian LAN kabel memiliki port dan antarmuka. Port ini adalah sockets untuk mengkoneksikan fisik ke jaringan kabel. Port menyerupai port switch. Interface bersifat virtual. Port ini dibuat dalam perangkat lunak yang sangat mirip dengan interface VLAN. Faktanya, setiap antarmuka yang akan membawa interface dari VLAN dikonfigurasikan pada WLC sebagai VLANs yang berbeda. Cisco 3504 WLC dapat mendukung 150 titik akses dan 496 VLANs, namun hanya memiliki 5 port fisik seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini berarti bahwa setiap port fisik dapat banyak access point dan VLANs. Port pada WLC pada dasarnya adalah port range yang dapat membawa lalu lintas dari beberapa VLANs ke switch untuk mendistribusikan ke beberapa access point seperti access point yang dapat mendukung beberapa VLANs. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang mengkonfigurasikan WPA2 dan Enterprise VLAN di WLC. Pertama-tama di sini ada videonya. Kita next saja langsung ke modul SNMP dan Radius. Pada gambar, PCM menjalankan perangkat Linux per server Simple Network Management Protocol SNMP dan Remote Authentication Dual User Service Radius. SNMP digunakan untuk memantau jaringan administrator jaringan WLC dan meneruskan semua pesan log SNMP yang disebut juga dengan trap. Selain itu juga untuk autentikasi penggunaan WLAN, administrator jaringan ingin menggunakan server Radius untuk layanan autentikasi, otorasi, dan akuntansi. Alih-alih memasukkan kunci berbagi untuk diketahui publik untuk autentikasi mereka sendiri. Kredensial tersebut akan diverifikasi oleh server Radius dengan cara mengakses pengguna individual dapat dilacak dan diaudit jika perlu, dan akun pengguna dapat ditambahkan modifikasi. Di sini ada topologi konfigurasi server SNMP dan server Radius berada di luar cakupan modul ini. Di sini terdapat server Radius NMP, dan ada admin, ada router, switch, dan IP dan laptop. 13.3 mengonfigurasi informasi server SNMP. Dengan mengklik manajemen untuk mengakses sebagai fitur, manajemen SNMP tercantum di bagian atas menu di sebelah kiri. Untuk NMP memperluas submenu dan mengklik receivers dan klik new untuk mengonfigurasi setiap receiver SNMP baru. Ini ada penjelasannya, yaitu memasukkan nama komunitas NMP dan alamat IPv4, IPv6 untuk server NMP dan mengklik terapkan. Next, 13.34 konfigurasi informasi server Radius. Dalam contoh konfigurasi, saya administrator jaringan ingin mengonfigurasi WLAN menggunakan WPA2 Enterprise, bukan WPA2 personal atau WPA2 PSK.
Autentikasi akan ditangani oleh server radius yang berjalan dengan PCA. Untuk konfigurasi WLC, dengan informasi server radius, mengklik tab security, sini, authentication, dan tidak ada server radius yang dengan konfigurasi saat ini. Next, ada video konfigurasi VLAN untuk WLAN terbaru. Kita tonton. Hello everyone, we are wireless local area network that we deploy using our wireless LAN controller. Those wireless local area networks need their own virtual interface. Sini terdapat Virtual interface would be an dapat topologi interface yang seperti VLAN. tadi, dan dia menjelaskan But first, let's take a bagaimana quick cara peek bekerja at the physical view of our mengonfigurasi wireless LAN informasi controller. server The NMI ke upside dan is radius. data traffic, blue one followed by the 4 yellow. Each of these physical ports can be configured to support multiple wireless local area networks. Get started in deploying this. Okay. So it's time for us to Cepat configure our saja. wireless LAN controller with the new interface of VLAN. Wi-Fi wireless network, they'll be put on the VLAN 5 network. And apply makes it happen. Next ke 13.6, topologi dengan pengamalatan VLAN 5. Setiap VLAN dikonfigurasi pada WLC memerlukan antarmuka virtualnya sendiri. WLC memiliki 5 port fisik untuk lalu lintas data. Setiap port fisik dapat dikonfigurasi untuk mendukung beberapa WLAN masing-masing pada antarmuka virtual sendiri. Port fisik juga digabungkan untuk membuat tautan bandwidth tinggi. Pada administrator jaringan telah memutuskan bahwa WLAN akan menggunakan antarmuka VLAN 5 dan jaringan 192.168.5.0/24. Router 1 sudah memiliki sub antarmuka yang dikonfigurasi dan aktif VLAN 5 seperti yang ditunjukkan dalam topologi ini. Seperti ini. Ini adalah topologi singkat antarmuka dengan IP. Sini terdapat show IP interface dan muncul berbagai IP address, fast Ethernet 0, fast Ethernet 0/1, fast Ethernet 0/11, dan fast Ethernet 101,5. Next, 1.37 mengonfigurasi antarmuka. Konfigurasi antarmuka pada VLAN dan pada WLC mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita akan membuat antarmuka baru. Yang kedua, mengkonfigurasikan nama dan ID VLAN. 3, konfigurasi port dan antarmuka. 4, konfigurasi alamat server DHCP. Dan 5, menerapkan dan konfirmasi. Yang keenam ada verifikasi antarmuka. Pertama, ada membuat antarmuka baru. Sini dapat contohnya. Yang kedua, ada konfigurasikan nama dan ID VLAN sini. Configure the VLAN name ID. Ketiga, ada konfigurasikan port alamat antarmuka. Yang keempat, ada konfigurasikan alamat server DHCP seperti ini. Yang kelima, ada menerapkan dan konfirmasi. Kelima adalah terakhir verifikasi antarmuka. Next, saya ada video configuration cakupan DHCP. Kita tonton agar kita percepatkan. On the wireless LAN controller, DHCP, I thought that was on the router. Well, we're going to deploy a DHCP scope, which is very similar to a DHCP pool wireless LAN controller, providing hundreds of users IP addressing controller. A router is the verified is Kita ready to next be aja. allocated. Ada konfigurasi cakupan DHCP, yaitu sini beberapa konfigurasi cakupan DHCP, cakupan langkah berikut. Pertama, membuat cakupan DHCP terbaru. Ini cakupan DHCP sangat mirip dengan kumpulan DHCP pada router. Cakupan ini mencakup berbagai informasi termasuk kumpulan alamat yang akan diterapkan oleh klien DHCP dan informasi DNS, waktu sewa, dan banyak lagi. Seperti ini contohnya.
Sini terdapat memberi nama cakupan DHCP. Yang ketiga ada verifikasi cakupan DHCP yang baru. Yang keempat ada konfigurasian yang mengaktifkan cakupan DHCP terbaru, memberi alamat IP terbaru di pengaturan controller. Yang kelima ada verifikasi cakupan DHCP yang diaktifkan dan masukkan IP. Oke, next. Video konfigurasi WLAN pada perusahaan WPA 2. Kita percepat saja supaya ada penjelasannya. Kita next saja ke penjelasan. Mengkonfigurasi WLAN pada perusahaan WPA 2. Secara default, semua WLAN yang baru dibuat pada WLC akan menggunakan WPA 2 dengan Advanced Encryption System, disebut dengan AES. 802.1x adalah protokol manajemen kunci default yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server radius karena administrator jaringan telah mengkonfigurasi WLC dengan alamat IPv4 server radius yang berjalan pada PCA. Satu-satunya konfigurasi yang tersisa adalah membuat WLAN baru menggunakan antarmuka WLAN 5. Mengonfigurasi WLAN pada WLC mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama ada membuat WLAN baru. Yang kedua ada konfigurasi nama WLAN dan SSD. Yang ketiga ada mengaktifkan WLAN untuk WLAN 5. 4 ada verifikasi default AS. Berikut contohnya. Yang kelima ada konfigurasikan server radius. Yang keenam ada verifikasi bahwa WLAN baru tersedia. Next, sini terdapat konfigurasi WLAN pada pengontrolan kabel WLC. Masuk antarmuka WLAN dapat pakai tracer A. Kita baca terlebih. Sini terdapat perintah-perintahnya. Oke. Selanjutnya, pada modul 13.4 Troubleshoot WLAN issue 13.1 yaitu Troubleshooting a Process atau pendekatan pemecahan masalah. Nah, masalah jaringan itu dapat bersifat sederhana atau kompleks dan dapat disebabkan oleh kombinasi masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas. Teknisi harus mampu menganalisis masalah dan menentukan penyebab kesalahan sebelum mereka dapat menyelesaikan masalah jaringan tersebut. Proses ini disebut pemecahan masalah atau troubleshooting. Dan pemecahan masalah pada jenis masalah jaringan apapun harus mengikuti pendekatan yang sistematis. Metodologi pemecahan masalah yang umum dan efisien didasarkan pada metode ilmiah dan dapat dibagi menjadi 6 langkah utama yang ditunjukkan dalam tabel. Step 1. Identify the problem. Step 2. Establish a theory of probable causes. 3. Test the theory to determine cause. Step 4. Establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. 5. Verify full system functionality and implement preventive measures. And 6. Document finding, action, and outcomes. Untuk mendiagnosis masalah jaringan, pertama-tama kita menentukan beberapa banyak perangkat yang mengalami masalah. Jika hanya satu perangkat yang terpengaruh, lakukan pemecahan masalah di perangkat itu. Jika semua perangkat bermasalah, fokuskan pemecahan masalah pada perangkat pusat, menghubungkan semua perangkat lainnya. Gunakan pendekatan yang logis dan konsisten dengan menghilangkan satu masalah pada satu waktu untuk menemukan solusinya. Selanjutnya 13.4.2 yaitu Wireless Client Node Connection. Ketika memecahkan masalah WLAN, disarankan untuk menggunakan proses eliminasi. Dalam gambar, seorang klien nirkabel tidak dapat terhubung ke WLAN. Jika tidak ada konektivitas, periksa hal-hal berikut. Yang pertama, konfirmasi konfigurasi jaringan pada PC. Menggunakan perintah ipconfig, verifikasi bahwa PC telah menerima alamat IP melalui DHCP atau dikonfigurasi dengan alamat IP statis.
Dan yang kedua, konfirmasi bahwa perangkat dapat terhubung ke jaringan kabel. Menghubungkan perangkat ke LAN kabel dan melakukan ping ke alamat IP yang dikenal. Yang ketiga, jika perlu, memuat ulang driver yang sesuai untuk klien. Mungkin perlu mencoba NIC nirkabel yang berbeda. Jika NIC nirkabel klien berfungsi, periksa mode keamanan dan pengaturan enkripsi pada klien. Jika pengaturan keamanan tidak cocok, klien tidak dapat mengakses WLAN. Selanjutnya, jika PC berfungsi tetapi koneksi nirkabel berkenar tidak buruk, periksa hal-hal berikut. Yang pertama, seberapa jauh PC dari HP? Apakah PC berada di luar area cakupan yang direncanakan BSA? Yang kedua, periksa pengaturan saluran pada klien nirkabel. Perangkat lunak klien harus mendeteksi saluran yang tepat selama SSID sudah benar. Dan yang ketiga, memeriksa keberadaan perangkat lain di area yang mungkin mengganggu pita 2,4 GHz. Contohnya perangkat lain adalah telepon nirkabel, monitor bayi, oven microwave, sistem keamanan nirkabel, dan kemungkinan HP yang mencurigakan. Data dari perangkat ini dapat menyebabkan gangguan dalam WLAN dan masalah koneksi tidak stabil antara klien nirkabel dan HP. Selanjutnya, pastikan semua perangkat benar-benar terpasang dan pertimbangkan kemungkinan masalah keamanan fisik, apakah ada daya pada semua perangkat dan apakah mereka dinyalakan. Dan yang terakhir, periksa tautan antara perangkat kabel untuk mencari konektor yang rusak atau kabel yang rusak atau hilang. Jika semua perangkat fisik sudah terpasang, verifikasi LAN kabel dengan melakukan ping ke perangkat, termasuk HP. Jika konektivitas masih gagal pada titik ini, mungkin ada yang salah dengan HP atau konfigurasinya. Oke, selanjutnya 13.4.3, troubleshooting when the network is slow atau pemecahan masalah ketika jaringan lambat. Untuk mengoptimalkan dan meningkatkan bandwidth dari router dan HP dual band 802.11, kita dapat melakukan salah satu dari berikut ini. Yang pertama, upgrade your wireless clients. Perangkat lama seperti 802.11b, 802.11g, dan bahkan 802.11n dapat memperlambat seluruh WLAN. Untuk kinerja terbaik, semua perangkat nirkabel harus mendukung standar tertinggi yang dapat diterima. Meskipun 802.11ax dirilis pada tahun 2019, 802.11ic kemungkinan merupakan standar tertinggi yang dapat diterapkan oleh perusahaan saat ini. Yang kedua, split the traffic. Cara termudah untuk meningkatkan kinerja nirkabel adalah dengan memisahkan lalu lintas nirkabel antara pita 2,4 GHz, 802.11n, dan pita 5 GHz. Dengan demikian, 802.11n atau yang lebih baik dapat menggunakan kedua pita sebagai dua jaringan nirkabel terpisah untuk membantu mengelola lalu lintas. Misalnya, menggunakan jaringan 2,4 GHz untuk tugas internet dasar seperti menjelajahi web, email, dari unduhan, dan gunakan pita 5 GHz untuk streaming multimedia seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Ada beberapa alasan untuk menggunakan pendekatan pemisahan lalu lintas. Yang pertama, ada pita 2,4 GHz mungkin cocok untuk lalu lintas internet dasar yang tidak sensitif terhadap waktu. Yang kedua, ada bandwidth mungkin masih dibagi dengan WLAN lainnya di dekatnya. Yang ketiga, ada pita 5 GHz jauh lebih sedikit sesak dibandingkan pita 2,4 GHz, ideal untuk streaming multimedia. Dan yang terakhir, pita 5 GHz ini memiliki lebih banyak saluran, oleh karena itu saluran yang dipilih kemungkinan bebas dari interferensi. Secara default, router dan HP dual band menggunakan nama jaringan yang sama pada pita 2,4 GHz dan pita 5 GHz. Cara termudah untuk memisahkan lalu lintas ini adalah dengan mengganti nama salah satu jaringan nirkabel. Dengan nama yang terpisah dan deskriptif, lebih mudah untuk terhubung ke jaringan yang tepat. Untuk meningkatkan jangkauan jaringan nirkabel, pastikan lokasi router nirkabel atau HP bebas dari halang, seperti perabotan, perlengkapan, dan peralatan tinggi ini dapat menghalangi sinyal yang memperpendek jangkauan WLAN. Jika ini masih tidak menyelesaikan masalah, maka dapat digunakan Wi-Fi range extender atau menerapkan teknologi nirkabel forward line. 13.4.4 Updating firmware. Sebagian besar router nirkabel dan HP menawarkan firmware yang dapat diperbarui. Rilis firmware mungkin berisi perbaikan untuk masalah umum yang dilaporkan oleh pelanggan serta kerentanan keamanan. Dan harus secara berkala memeriksa router atau HP untuk firmware yang diperbarui.
Dalam gambar, administrator jaringan sedang memverifikasi bahwa firmware pada HP Cisco Meraki sudah diperbarui. Pada WLC, kemungkinan besar ada kemampuan untuk memperbarui firmware pada semua HP yang dikendalikan oleh WLC. Dalam gambar berikut, ini adalah administrator jaringan sedang mengunduh gambar firmware yang akan digunakan untuk memperbarui semua HP. Pada Cisco 3504 Wireless Controller, klik tab Wireless, lalu Access Point dari menu kiri, submenu Global Configuration. Kemudian gulir ke bawah halaman untuk bagian IP Image Pre-Download. Pengguna akan terputus dari WLAN dan internet hingga proses pembaruan selesai. Router nirkabel mungkin perlu melakukan reboot beberapa kali sebelum operasi jaringan dipulihkan. Pada modul selanjutnya 13.5 yaitu modul Practice and Summary. 13.53 What did I learn in this module? Jadi kesimpulannya, modul ini merangkum cara-cara dasar untuk mengatur, mengelola, dan memelihara jaringan nirkabel bagi pekerja jarak jauh dan jaringan rumah, termasuk konfigurasi dasar, optimasi bandwidth, dan pemecahan masalah. Langkah-langkah penting meliputi pengubahan kredensial, akses awal, dan membagi lalu lintas antara pita 2,4 GHz dan 5 GHz, memperbarui firmware secara berkala, dan menggunakan proses eliminasi dalam pemecahan masalah. Selain itu, penggunaan WLC dan protokol manajemen jaringan seperti SNMP dan Radius memungkinkan autentikasi, akuntansi, dan audit yang lebih aman, serta manajemen HP yang lebih komprehensif. Pada 13.5.4, yaitu modul quiz WLAN configuration. Question 1. A user is configuring a wireless access point and wants to prevent any neighbors from discovering the network. What action does the user need to take? And answer, disable SSID broadcast. Question 2. When a wireless network in a small office is being set up, which type of IP addressing is typically used on the network device? And answer, private. Question 3. A user has just purchased a generic home router and would like to secure it. What should be done to help secure the wireless home router? And answer, change the default administrator password. Question 4. Which protocol could be used by a company to monitor devices such as a wireless LAN controller, WLC, and answer, SNMP. Question 5. When configuring a Cisco 3500 series wireless LAN controller WLC for a WPA through enterprise WLAN, what has to be created on the WLC before creating the new WLAN? And answer, a VLAN for the wireless network. Question 6. What is a DHCP scope as it relates to a WLAN configured on the WLC controller? And answer, a pool of IP address for WLAN clients. Question 7. Why will a technician configure a passphrase for a WLAN on a wireless router? And answer, to configure wireless client authentication. Question 8. A customer install a wireless access point at home in the closet next to the kitchen. The customer mentioned that the wireless communication performance seems degrade when the cordless phone or the microwave oven is in use. What is the possible reason for this degradation? And answer, the wireless signal is in the same radio frequency range as the household device are in. Question 9. What functionality is required on routers to provide remote workers with VoIP and video conferring capabilities? And answer, QoS. Question 10. A wireless router is displaying the IP address 192.168.0.1. What could this mean?
And answer, the wireless router still has the factory default IP address. Question 11. A laptop cannot connect to a wireless access point. Which two troubleshooting steps shall be taken first? Just to ensure that the wireless NIC is enabled, ensure that the wireless SSID is chosen. Question 12. In setting up a small office network, the network administrator decides to assign private IP address dynamically to workstation and mobile device, which feature must be enabled on the company router in order for office device to access the internet, and answer NIT. Question 13. What is a difference between autonomous HPS that operate in a home environment and controller-based HPS that operate in a corporate environment? And answer, controller-based APS can be automatically configured and managed by a VLAN controller. Question 14. Which VLC type will a network administrator typically used to see a summary view of the most heavily used VLANs, including the number of clients using a particular VLAN, and answer, monitor. Question 15. User on IEEE 802.11n network are complaining of slow speeds. The network administrator checks the HP and verifies it is operating properly. What can be done to improve the wireless performance in the network? And answer, split the wireless traffic between the 802.11n, 2.4 GHz band, and the 5 GHz band.